malam hari ini hanya tentang Tuhan. Dan kami mau mengerti bahwa kami punya rancangan yang terbaik. Tuhan sedang melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Yang kami percaya sejak dalam masa kandungan sekalipun, Engkau sudah merendahkan yang terbaik. Itu sebabnya tidak ada satupun di tempat ini pribadi yang sia-sia di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun di tempat ini adalah pribadi yang akan diasingkan atau dibuang Tuhan. Justru setiap orang yang ada di tempat ini, setiap yang menyaksikan online, kami semua adalah berharga di mata Tuhan. Kami adalah pribadi yang berharga, dan itu sebabnya sore hari ini kami mau terima kebenaran firman Tuhan. Dan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, kami akan membuka hati, kami akan membuka pikiran, kami akan mengerti bahwa Engkau punya rancangan yang terbaik. Terima kasih Bapa, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, teman-teman yang siap terima kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Duduk, kasih tos kanan kiri depan belakang, bilang begini, senang banget ketemu kamu sore hari ini. Thank you guys, thank you. Terima kasih tim praise and worship. Wow, you guys amazing. Silakan duduk teman-teman semuanya. Puji nama Tuhan, selamat sore semuanya, shalom. Apa kabar? Tidak terlambat bagi saya untuk tetap mengucapkan Kongsi Fatsai Sinien Kuai Lawan Seru I Senti Cien Kang Nien Yen Yui. Tuhan Yesus memberkati, dan saya percaya apapun tahunnya Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Amin. Angpau harus semakin naik. Amin. Yang aminnya paling kencang pulang mendapatkan berkat Tuhan yang lebih. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Ada yang mau spill dapat angpau berapa? Spill aja dong. Ada yang mau spill enggak? Dapat angpau berapa sore hari, yang kemarin beberapa hari yang lalu. Nah, tidak perlu spill tapi teman-teman harus percaya itu adalah salah satu cara Tuhan untuk memberkati setiap kita. Jadi apapun yang kamu dapat, pergunakan dengan hal yang baik, dan teman-teman pasti akan mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa. Amin. Dan bulan ini kita akan sepanjang bulan ini kita berbicara about relationship, dan hari ini saya akan membahas sesuatu hal yang saya akan sampaikan, tetapi saya akan disclaimer terlebih dahulu di depan bahwa apa yang saya ucapkan ini bukan apa yang saya sampaikan. Saya akan disclaimer itu datang dari Tuhan, tetapi yang saya sampaikan nanti selama 30 menit ke depan ini adalah sesuatu hal yang saya sedang kerjakan. So, saya bukan hanya sekedar mau menjadi orang yang mudah untuk berbicara, tetapi saya mau menjadi hamba Tuhan yang juga menjadi pelaku firman. Dan ini pun juga sedang saya kerjakan dalam hari-hari ini, dan saya sedang memperbaiki banyak hal, saya sedang berusaha. Dan teman-teman percayalah, ketika kita semakin menyerupai Tuhan Yesus, hidup kita akan jauh menjadi pribadi yang lebih baik. Yang mau katakan amin. Oke. Teman-teman, pernah enggak kalian ngalami dalam kehidupan ini bahwa satu kali mungkin kamu, bukan satu kali, mungkin 2 kali, 3 kali, 4 kali, berkali-kali, kalian pengen punya tempat untuk kalian bisa bercerita. Pernah enggak kalian satu hari banyak hal yang terjadi dalam kehidupanmu, banyak hal-hal yang rumit, yang ruwet yang terjadi dalam kehidupanmu. Dan secara manusia kamu gak bisa menemukan jawaban atas setiap proses kehidupan itu. Dan ketika kamu berada di titik yang paling bawah, kamu gak bisa menemukan jawaban. Berapa banyak di antara kita yang cenderung kita untuk mencari siapa orang yang bisa mendengarkan cerita kita. Dan kecenderungan manusia, orang yang akan menjadi tempat kita curhat, orang yang akan menjadi tempat kita untuk ngobrol, orang yang akan menjadi tempat di mana kita mau mengkomunikasikan hal yang private, sesuatu hal yang penting, sesuatu hal rahasia, itu pasti orang-orang terdekat kita. Nggak mungkin kalian datang ke satu pasar, ada ibu-ibu jualan semangka, kalian datang, Bu, Ibu, aku mau curhat. That's impossible. Tetapi orang
orang yang akan menjadi tempat kita bercerita itu adalah orang-orang yang paling dekat. Dan let me know, berapa banyak di antara teman-teman, siapakah orang-orang yang paling terdekat dengan kamu saat ini? Siapakah orang yang menjadi orang-orang yang paling terdekat dalam kehidupanmu hari-hari ini? Siapa? Mama, that's good. Siapa lagi? Keluarga, that's good. Siapa lagi? Teman, pacar, Tuhan. Tadi ada yang jawab Tuhan. Oke, siapa lagi? Selingkuhan Pastor Andrew, tengking dalam nama Tuhan Yesus. Langsung dipukul. Jangan dipukul. Jangan dipukul, non. Banyak ya selingkuhannya. Enggak lah ya. Mungkin siapa lagi? Siapa orang terdekatmu yang siapa? Hah? ChatGPT. Ya, masuk akal ya. Tapi saya tidak pernah menemukan korelasinya dia adalah seorang teman dalam kehidupan saya. No. Itu adalah tool saja, tapi bolehlah kalau ChatGPT. Siapa lagi? Siapa lagi yang menjadi tempat di mana kamu bisa curhat hari-hari ini di sekitarmu? Siapa? Supir pribadi mungkin. Nah, teman-teman, saya ingin mengambil satu kata yang mungkin saya berharap teman-teman setuju semuanya. Orang yang paling dekat sama kita, karena kita berbicara tentang relationship, adalah keluarga kita. Oke? Mau kamu hubungannya baik, mau kamu hubungannya buruk dengan orang tuamu, dengarkan baik. Mau keadaanmu, hubungan dengan orang tuamu itu begitu indah, ataupun keadaan di rumahmu itu kacau enggak karu-karuan. Berapa banyak di antara teman-teman, saya pastikan ketika kamu keluar dari rumah, ujung-ujungnya malam hari kamu akan kembali ke rumah yang sama. Betul? Mau seberapa kacau kehidupan di keluargamu, saya ingin tekankan sekali lagi, ujung-ujungnya pasti akan balik ke rumah juga. Saya menemukan fakta, mungkin kamu ribut dengan keluarga, kamu keluar dari rumah, kamu pergi mungkin 1-2 hari, 1 minggu, 2 minggu, beberapa bulan. Saya beberapa kali konseling dengan dengan mereka yang mengalami ini. Ketika saya tanya hal yang mendasar. Kalau boleh tahu apa yang sekarang yang paling kamu rindukan dalam kehidupanmu? Orang ini selalu menjawab bukan makanan, bukan pakaian, tetapi yang selalu mereka jawab adalah rumah. So saya pastikan bahwa keluarga itu bagaimanapun hancurnya, bagaimanapun indahnya, keluarga itu akan menjadi tempat di mana kita akan pulang suatu hari nanti. Dan keluarga itu adalah orang-orang yang paling terdekat. Nah, pertanyaannya begini. Pertanyaannya, miskomnya ada di sini. Berapa banyak seringkali ketika kita mau ngomong sama orang-orang yang ada di keluarga kita, kita mau ngomong mengkomunikasikan sesuatu hal sama orang tua kita, sesuatu hal yang penting, sesuatu hal yang private, tetapi seringkali ketika kita mau menyampaikan ada perkataan-perkataan yang tidak kita duga itu terjadi. Kita mau ngomong sesuatu hal yang private, bisa terjadi dibilang lebay. Nih, kamu kok lebay? Mama, aku tuh habis ketemu satu cowok ganteng, Ma. Opa banget, Ma. Tetapi, kamu mulai cerita dan just ini realita. Nih, kamu kok lebay? Mungkin kamu sudah umur 20 tahun, 21 tahun, 22 tahun, 23 tahun, 25 tahun, tetap dipanggil new. Suatu kali kamu bilang, Pak, aku ketemu cewek paling cantik, Pak, Tuhan Yesus. Ujung rambut sampai telapak kaki. Itu kalau ada lalat nempel, lalat itu akan terpleset jatuh, Pak, sampai bawah gegar otak dan mati seketika pasti, Pak. Dan kamu akan bilang, Nyonyo, mimpi dah. Seringkali kita ngalami keadaan seperti ini. Dan hal demikian membuat kita nggak pernah bisa punya tempat kita untuk bisa ngomong.
Dan berapa banyak ketika hal itu terjadi, makanya teman-teman kenapa kok 911 itu hari-hari ini bisa menjadi berkat. Dari ratusan cerita, ratusan curhatan yang masuk, saya menemukan ketika saya tanya, mereka cuma bisa menemukan satu, ini adalah tempat di mana aku bisa ngomong. Ini adalah tempat di mana aku bisa sharing. Aku nggak pernah punya tempat untuk ngomong. Dan seringkali ketika hal-hal itu terjadi, banyak banget jadinya membuat anak muda itu, atau kalian pernah enggak punya pengalaman atau punya teman, kelihatannya ceria banget. Kelihatannya happy banget ketika ngumpul. Kelihatannya kayak enggak ada masalah banget. Kelihatannya kok kayak orang ini itu kok enggak punya masalah banget. Tetapi ketahuilah, tidak ada yang satupun orang yang tahu ketika dia malam pulang ke rumah, dia akan bercucuran air mata dengan perasaan yang begitu hancur. Seringkali banyak orang-orang di sekitar kita, atau jangan-jangan kita, suka pakai topeng dalam hidup ini. Kenapa itu semua bisa terjadi? Karena ada banyak hal yang membuat kita tidak bisa menyampaikan secara langsung. Bahkan itu yang membuat kita itu jarang ngomong sama Tuhan. Hari-hari ini gara-gara itu semua kita mulai gak percaya sama Tuhan. Ia ke gereja, ia ibadah, hari Sabtu ia datang, hari Minggu ia datang. Ia dibaptis, ia mengikuti pujian penyembahan, mengangkat tangan, memuji Tuhan. Tetapi hati tidak akan pernah bisa membohongi Tuhan. Seringkali tangan terangkat tetapi mulut dan hati kita berkata seolah-olah kita tidak pernah percaya kalau Tuhan sanggup lakukan sesuatu. Berapa banyak mungkin ketika tadi sesi pray until something happen, kamu sudah capek dari tahun lalu, Ko Andrew sudah mengadakan acara ini, sampai detik ini doaku belum dijawab Tuhan. Mungkin kamu tadi ngangkatnya sudah menjadi formalitas. Oh iya ya Ko Andrew suruh ngangkat tangan, iya aku angkat tangan, tetapi ketika kamu mengangkat tangan hatimu sudah gak percaya lagi. Hatimu sudah berkata, kayaknya nggak mungkin, daripada aku sungkan kanan kiri ngangkat tangan, aku tetap ngangkat tangan aja. Tapi kayaknya, kok rasanya Tuhan itu nggak ada, kok rasanya Tuhan itu nggak adil. Tetapi sore hari ini, kita mau belajar sesuatu teman-teman, supaya kita, kamu, aku, semua yang menyaksikan secara online, kita pulang dengan keadaan yang berbeda. Tema khotbah saya sore hari ini adalah berhenti di aku. Catat baik-baik. Berhenti di aku. Segala sesuatu yang buruk, segala trauma yang terjadi, kita mau belajar bersama-sama supaya semuanya berhenti di aku dan aku bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Hari ini secara profetik saya ingin sampaikan bagi teman-teman semuanya, saya rindukan teman-teman pulang dengan keadaan yang berbeda. Aku nggak mau sebagai gembalamu kalian datang setiap hari Sabtu ke tempat ini, kamu tidak mengalami perubahan. Tetapi sore hari ini doa saya, sesuatu terjadi sehingga apapun hal negatif yang terjadi semuanya berhenti di aku. Dan kita sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik. Yang mau boleh kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Come on guys. Saya punya satu refleksi diri. Seringkali kita coba berpikir teman-teman, mungkin kamu dan aku tidak dipukul. Mungkin di rumah kamu dan aku tidak dipukul, tetapi seringkali kita dipatahkan oleh kata-kata. Seringkali mungkin kamu tidak dipukul sama orang terdekat kamu. Seringkali kamu gak pernah dipukul secara fisik oleh orang terdekat kamu. Tapi berapa banyak kita harus tahu bahwa seringkali kita dipatahkan oleh kata-kata mereka. Dan yang paling sakit, yang paling menyakitkan adalah ini. Yang melukai itu adalah orang yang seharusnya melindungi kita. Hal yang paling sakit, kata-kata yang paling sakit adalah kata-kata negatif yang keluar dari seseorang yang harusnya dekat dan melindungi kita. Tetapi sore hari ini kita mau patahkan itu semua. Semuanya harus berhenti hari ini. Kita punya satu pemahaman dan itu akan dimulai berhenti dari aku, berhenti dari kalian.
Dan kita akan melihat, kita mau belajar dari seorang anak muda secara singkat. Kita mau belajar dari Yusuf. Yusuf ini secara singkat adalah anak muda yang sama dengan kalian. Anak muda yang dikhianati, anak muda yang dilukai, bahkan dihancurkan. Orang pertama yang menghancurkan dia adalah keluarganya sendiri. Orang pertama yang membuang dia, menenggelamkan, memasukkan dia ke dalam lubang dan kemudian menjual dia adalah keluarganya sendiri. Bukan orang lain. Bukan orang lain yang mau merampok, bukan orang lain yang jahat, tetapi keluarganya sendiri yang menghancurkan dia. Tetapi satu hal yang saya belajar dari Yusuf, dia adalah pribadi yang memilih menghentikan luka daripada mewarisi luka. Yusuf adalah anak muda yang memutuskan bahwa dia harus menghentikan luka. Dia adalah pribadi anak muda yang gak mau membiarkan luka itu terus terjadi. Dia adalah pribadi yang mau menghentikan luka. Dan saya percaya tema khotbah saya sore hari ini, Yusuf adalah orang yang berkata, yes, itu harus berhenti sekarang. Aku harus bisa menyembuhkan luka ini. Dan saya percaya teman-teman pasti juga akan mengalami hal yang sama. Yang mau katakan amin. Yang mau berhenti terluka katakan amin. Colek kanan kiri itu lo ojo terluka terus. Bilang begitu. Jangan mau dilukai pria terus. Ya kan, jangan mau di ghosting orang laki itu. Wes tak omongi loh. Kamu tak omongi. Itu dibujui terus, lu dibujui terus. Tetap aja bucin. Nah, kita berhenti sampai hari ini ya. Kamu juga cek bucinnya sudah tahu cewek itu tuh laki banyak sih tetap Kita berhenti dari hari ini, oke? Are you guys excited? Mau semuanya? Yang mau boleh kasih tepuk tangan yang jauh lebih dahsyat dong. Come on guys. Oleh sebab itu, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan supaya kita bisa menghentikan luka? Apa yang harus kita perbuat? Kita belajar sama-sama. Yang pertama, apa yang harus aku lakukan? Untuk supaya kita punya kemampuan untuk bisa menghentikan luka itu. Seringkali teman-teman luka itu terjadi. Sebetulnya hal pertama yang mencetus itu luka bisa terjadi. Sebetulnya adalah masalah komunikasi. Setuju enggak teman-teman? Di dalam semua aspek kehidupan. Komunikasi yang salah, komunikasi yang gak benar seringkali menjadi pencetus awal. Makanya seringkali kita dengar yang namanya miskomunikasi. Dalam segalanya. Orang ngomong apa, kalau miskom bisa nyambungnya apa. Pernah enggak kalian ngalami seperti itu? Pernah enggak kalian ngomong, saya pernah teman-teman, bahwa saya cukup kaget. Ternyata kata itu, kata-kata yang keluar dengan kata-kata yang kita terima itu bisa berbeda. Satu kali mungkin saya ngomong dengan, ini kalau saya ingin menganalogikan, saya misalnya ngomong sama Brian, Geraldo itu ganteng, tapi terlalu tinggi. Nah, tiba-tiba Brian ngomong sama Bradley, bilang Bradley, katanya kok Andrew Geraldo itu ganteng, tapi ketinggian gantengnya. Sudah mulai berubah. Tiba-tiba Bradley bilang sama Vania, Van kamu tahu katanya Brian tahu dari ko Andrew. Katanya ko Andrew bilang Geraldo itu ganteng, gak kegantengan amat. Berubah lagi. Kemudian Vania sampaikan kepada teman yang lain, sampai akhirnya Geraldo mendengar cerita, apa ko Andrew bilang aku jelek. Miskomunikasi akan membuat segalanya berantakan dalam hidup ini. Dalam segala aspek guys. Pekerjaanmu, studimu, hubunganmu. Berapa banyak kalian yang sudah berpacaran, kalian berantem cuman gara-gara miskom. Please be honest. Berapa kali kamu putus pacaran hanya karena miskomunikasi? Kamu tahu enggak cowokmu itu ternyata suka main belakang. Langsung panas.
kamu tak kasih tahu ya, cewekmu itu enggak setia-setia amat. Cewekmu itu kamu tahu, dia di belakang itu chatting sama siapa aja. Kamu gop. Apa-apa kamu bilang, kamu itu gop. Kok bisa? Kamu nggak tahu. Kamu kira dia cuma sleep call sama kamu. iPad-nya di rumah ada 3, bos. Kamu kira dia punya iPad 1, 3. Dan laptopnya ada 2, setiap malam sleep call dengan 5 pria berbeda. Ngana aja yang aduh bahasa Yunaninya bego. Gitu kan ya. Dan gara-gara itu percaya juga. Langsung datang ke rumahnya, labrak. Mana iPadmu, mana laptopmu, keluarin semuanya. Padahal belum tentu apa yang disampaikan itu sesuatu hal yang benar. Seringkali putus cuman gara-gara hal-hal yang sederhana. Kamu katanya ini, kamu begini-begini, kita putus. Padahal belum tentu juga, guys. Jangan-jangan yang ngomong itu yang suka sama pacar kamu dan dia sudah merindukan bahwa kalian berpisah sehingga dia bisa mendapatkan itu. Dan itu yang sering terjadi toh. 2 minggu kemudian muncul posting di Instagram, lu mulai jalan bareng sama mantan pacarmu. Wah. Wih, sakitnya jedok, dok. Oleh sebab itu kita mau belajar untuk berkomunikasi dengan baik. Karena hari ini kita khusus dalam tentang relationship dengan keluarga. Berapa banyak teman-teman nyadar enggak kita juga seringkali miskom sama papa mama kita. Seringkali bahasa yang kita pakai kalau kita lagi bertengkar bahasanya apa? Kalau kamu lagi bertengkar sama orang tuamu bahasanya apa? Mama gak ngerti. Papa apalagi. Sih? Padahal kalau mereka ditanya, mereka juga akan bilang hal yang sama. Pastor Andrew, anakku gak ngerti apa. Pastor Andrew, anakku gak ngerti betapa susahnya cari uang. Miskom. Kita mau belajar sama-sama teman-teman. Apa yang harus aku lakukan supaya kita bisa mematahkan itu semua? Yang pertama kita belajar sebagai anak dalam hubungan keluarga. Yang pertama adalah hormat bukan berarti setuju. Oke, saya catat seperti ini. Kenapa? Karena Alkitab mengajarkan di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Buka sama-sama. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang kedua sampai ketiga. Saya bacakan bagi teman-teman semuanya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Next, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Pastor Andrew, Alkitab mencatatkan kita harus menghormati orang tua. Tetapi yang menjadi masalah ini, bagaimana aku bisa menghormati orang tuaku di mana mereka tidak bisa menjadi teladan atas hidupku? Berapa banyak di antara kita seringkali kita ngalami kayak gini. Gak bisa aku Pastor Andrew hormati orang tua, gak bisa. Karena mereka sudah terlalu membuat aku sakit. Tidak ada hal yang bisa aku teladani dari hidup mereka. Orang tua temanku jauh lebih baik dari mereka. Beberapa waktu yang lalu, ada seorang anak muda pria yang datang sama saya. Singkat cerita konseling dan dia bilang, dia waktu itu bilang, saya manggilnya apa Pastor Andrew atau Ko Andrew, senyamanmu aja. Karena sama-sama usianya tidak terlalu jauh dari saya begitu kan ya. Saya bilang panggil Ko aja, dia bilang Ko, kasih aku satu alasan. Bagaimana aku bisa menghormati orang tuaku. Kemudian saya cuman, oke, silakan kamu cerita. Kenapa kamu tidak bisa menghormati dia? Kenapa kamu nggak bisa menghormati mereka? Dia bilang, apa yang harus bisa aku teladani dari seorang papa yang ketahuan selingkuh sampai 3 kali? Apa yang harus aku teladani
dari seorang mama yang ternyata juga punya berondong sampai 2. Apa yang harus aku teladani? Ternyata opa saya punya cerita yang sama di masa dia masih muda, perselingkuhan yang luar biasa. Teman-teman, kalau jadi aku akan jawab apa? Apa yang aku bisa teladani dari seorang orang tua yang seperti ini? Bagaimana cara aku bisa menghormati? Hormat yang semacam apa yang bisa aku berikan? Ketika Tuhan mengingatkan itu, muncullah poin yang pertama. Teman-teman, hormat itu bukan berarti setuju dengan semua apa yang orang tua kita lakukan. Hormat itu bukan berarti kita harus setuju dengan semua yang keluarga kita lakukan. Alkitab mengajarkan bahwa kita harus menghormati orang tua. Kita buka sama-sama Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Seringkali kita dituntut untuk menghormati orang tua. Tetapi ya I know tidak ada orang tua di tempat ini. Cuman saya berharap banyak orang tua yang menyaksikan secara online. Ingat juga bahwa Alkitab juga mencatat, hai bapak-bapak janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Dan ini adalah firman Tuhan. Tetapi bagaimana cara kita bisa menjadikan mereka yang sudah tidak bisa jadi teladan? Komunikasi yang seperti apa? Teman-teman dengarkan baik, ini yang saya sedang lakukan, yang sedang saya berusaha lakukan dalam kehidupan pribadi saya. Siapapun orang tua kita, karena ini adalah perintah penting, tetap kita harus menghormati mereka. Tetapi bukan berarti kita menyetujui hal-hal negatif yang mereka lakukan setiap hari dalam kehidupannya. Jangan pernah punya pikiran, oh kalau orang tuaku, kalau papaku suka main perempuan, suka selingkuh, itu adalah hal yang terbaik. Itu adalah hal yang baik yang menunjukkan kejantanan seorang pria. No. Berhenti di aku dan punyailah pikiran, aku hormat sama dia, aku hormat sama mereka. Tapi aku tidak akan mau mengikuti hal-hal yang negatif. Para wanita di tempat ini dengarkan baik. Mungkin selama ini kamu terdoktrin, kamu mungkin selalu punya pikiran bahwa wanita itu adalah produk lemah. Saya ingin kasih tahu bagi kalian semuanya, justru wanita di dalam Alkitab, Alkitab mencatat wanita itu adalah penolong. Beberapa kali saya selalu sampaikan, wanita dan pria itu lebih kuat wanita. Kenapa? Karena kalau wanita disebut penolong, percayalah pria-pria di tempat ini, wanita-wanita yang ada di tempat ini adalah wanita-wanita penolong yang berkualitas yang disiapkan Tuhan untuk pria-pria yang terbaik. Yang tepuk tangan wanita-wanita semua ini. Sambil tepuk tangan sambil senyum-senyum. Gitu kan ya. No, tapi itu adalah firman Tuhan. Ini adalah firman Tuhan. Oleh sebab itu hormat ia, tapi jangan pernah mengikuti hal-hal yang negatif. So bagaimana aku harus belajar berkomunikasi dengan orang tua yang seperti ini? Ada 3 hal yang saya catat. Ada 3 hal cara yang bisa kita lakukan. Teman-teman, komunikasi yang pertama adalah kita belajar untuk 3 cara menghormati. Yang pertama, jangan balas dengan nada yang sama. Ini cara kita mau belajar, cara kita menghormati. Caramu menghormati orang tuamu, gak usah yang muluk-muluk. Cara kita menghormati orang tua kita gak usah yang muluk-muluk. Kita belajar dari hal yang sederhana. Jangan balas perkataan mereka, mau baik, mau menyakitkan, mau menyusahkan, mau bikin kita hancur. Belajar jangan balas dengan nada yang sama. Kalau mereka ngomong dengan nada yang tinggi, belajar kita dengan nada yang rendah. Kalau misalnya mama kita bilang, nih kamu itu. Belajar. Ya. Oke, Mam. Oke.
Kalau papa mau bilang, cukup lihat saja dan bilang sambil senyum-senyum gini. Mirip ya kayak Discovery Planet dalam hati aja. Tapi tetap dalam hati, tetap belajar untuk ngomong oke. Belajar untuk kita tidak di nada yang sama dengan mereka. Sebab miskom itu akan terjadi kalau tegangan tinggi ketemu sama tegangan tinggi. Betul? Kalian pernah tahu rumah kalian lampunya tiba-tiba mati, PLN tiba-tiba meletus? Itu bukan terjadi tanpa sebab. Gangguan itu bisa terjadi ketika tegangan tinggi ketemu dengan tegangan tinggi. Maka itu akan menghancurkan kabel dan akan membuat lampu jadi gelap. Yang berikutnya, jangan mempermalukan orang tua kita. I know mungkin mereka sudah tidak jadi teladan, tapi belajar kalau kita mau menghormati, setidaknya kita belajar untuk tidak mempermalukan mereka. Caranya gimana, Ko Andrew? Caranya gimana, Pastor Andrew? Simple, sederhana. Jadilah pribadi yang baik. Jangan pernah bangga dengan ketika kamu nakal di lingkunganmu, kamu menjadi pribadi yang sulit diomongi. Percayalah, itu akan semakin mempermalukan mereka. Teman-teman, beberapa waktu kemarin, Ko Andrew, aku cerita waktu sama Brian ya, dapat undangan untuk sebuah khotbah di pelayanan di satu camp. I don't know, mungkin kalian yang tahu, yang ngikut di Instagramku, mungkin kalian sudah tahu aku pelayanan di mana. Di hadapan sekitar 100 hampir 190 anak-anak senior high school di satu tempat, di tempat retreat kemarin. Saya tiba-tiba Tuhan taruh dalam hati saya, tiba-tiba satu perkataan yang cukup mengkagetkan saya. Tiba-tiba kuat banget di dalam in my spirit bilang begini, dan saya menyampaikan sama mereka, banyak di antara kalian yang sengaja nakal untuk membalas orang tua kalian. Teman-teman sadar nggak? Seringkali kita kayak gitu. Caraku membalas orang tua adalah dengan menjadi nakal. Seringkali kata-kata yang muncul, biar kapok mereka. Nyadar gak kita? Biarin aku rusak sekalian, biar kapok mereka. Teman-teman, itu bukan cara menghormati. Itu adalah cara kita untuk mempermalukan orang tua kita. Saya pun juga pernah ngalami, jujur. Ya. Tapi ketika aku mengerti ini, aku belajar. Ternyata cara untuk supaya kita tidak mempermalukan orang tua kita, itu bukan sekedar kita tunduk apa kata mereka. No, cara kita menghormati itu dengan tidak mempermalukan mereka. Dengan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Fokuslah sama dirimu sendiri guys. Jangan fokus sama orang lain. Dengarkan baik. Yang sanggup mengubahkan orang lain cuma Tuhan. Setuju teman-teman? Kamu saat ini berdoa untuk siapa? Pacarmu, pasanganmu, orang rumahmu, orang tuamu, keluargamu, dosenmu. Wih, killer Paul, Ko Andrew. Wih, ini kalau bisa tak santet tuh, sungguhan tak santet tuh ini, Ko Andrew. Kalau kasih sianida kan ketahuan bisa masuk penjara, tak santet aja dosenku ini. Ya, teman-teman yang di fakultas kedokteran tuh, nah jangan, ini bukan karena di depan saya ada 2 mahasiswa kedokteran, bukan, my friend, my good friend, no. Tapi gini, seringkali mungkin, wih ini disantet aja aku, wih kira-kira nyantet itu kan tinggal bayarnya cuma berapa kan ya, aku pengen dosenku ketika memberikan nilai skripsi itu ambil gini-gini sedikit langsung kasih A begitu kan ya. No. Seringkali kita sengaja untuk berbuat salah, itu adalah cara kita untuk mempermalukan orang tua. Dan itu bukan cara untuk menghormati. Belajar untuk berubah ya. Yang bisa mengubah orang lain adalah Tuhan.
Yang bisa mengubahkan mereka semua adalah Tuhan. Yang bisa mengubah diri kita sendiri. Cuman kita bersama-sama dengan Tuhan. Kamu gak pernah bisa mengubah orang lain. Aku gak akan pernah bisa merubah orang lain. Tapi aku dan kamu, kita bisa merubah diri kita sendiri. Kok gak bisa, gak kuat, gak mampu. Jangan pakai kekuatanmu, andalkan Tuhan. Tuhan pasti akan kasih hikmat. Sehingga ketika hikmat diberikan, saya akan melihat setiap pribadi di tempat ini akan menjadi pribadi yang luar biasa. Pribadi yang punya karakter yang luar biasa. Tepuk tangan, jangan nanggung sama Tuhan, kasih lebih baik. Cara menghormati yang ketiga adalah ketika kita mengkomunikasikan dengan orang tua, belajar untuk menyampaikan perasaanmu dengan tulus. Apa maksudnya, Ko Andrew? Belajarlah untuk menyampaikan semuanya apa yang ada dalam hatimu tanpa mengharapkan balasan. Sampaikan semuanya dengan tulus tanpa punya embel-embel bahwa permintaanmu akan dikabulkan. Belajar untuk menyampaikan dengan embel-embel bahwa apa yang kamu inginkan pasti akan diberikan. Kenapa seperti itu tidak boleh? Karena kita akan kecewa, guys. Ketika apa yang kita pikirkan, apa yang kita rindukan ternyata tidak terjadi, kita akan kecewa. Oleh sebab itu, saya catat seperti ini. Tuhan memanggil anak untuk menghormati. Tetapi para orang tua yang ada di rumah juga harus tahu, orang tua itu untuk tidak melukai. Kalau konsep seperti ini bisa terjadi, saya percaya miskom itu akan semakin berkurang di dalam kehidupan. Amin, teman-teman. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah komunikasi yang tidak menyerang. Nah, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa berhenti dari segala macam hal-hal yang negatif, terutama berhubungan dengan orang lain, terutama berhubungan dengan keluargaku, dengan orang tua aku, belajar untuk komunikasi yang tidak menyerang. Seringkali komunikasi kita sama orang tua kita bukan hanya sekedar syarat dan ketentuan berlaku, tapi seperti kayak orang perang. Pernah enggak sih ngalami kalau ketemu sama orang tua? Aku pernah ngalami. Ketemu sama mereka itu bahasa Jawanya itu kudu ngamuk. Ayo, siapa yang pernah ngalami itu? Pastor Andrew, papaku kalau diomongin tidak bisa sekali. Kalau diomongin sekali jawabannya cuma ha. Tapi belajar yuk teman-teman, saya juga belajar. Belajar untuk tidak nyerang apapun. Mama saya dikit-dikit nangis. Kalau aku ngomong aku suka sama cowok yang tidak sesuai dengan kriterianya, selalu ujung-ujungnya senjatanya nangis. Kamu kok gitu nih, kamu kok tidak lihat mama nih. Belajar untuk tidak perlu balas dengan kata-kata yang menyerang. Suruh siapa ngelahirin aku? Nah, ayo siapa yang pernah ngomong kayak gini? Aku nggak pengen dilahirin. Ya saya jawab aja, kalau nggak pengen dilahirin ya sudah dimuntahin aja dulu waktu itu ya. Tapi teman-teman belajar untuk kita punya komunikasi yang tidak menyerang. Saya tulis seperti ini teman-teman. Hormat tidak sama dengan takut. Lembut bukan berarti lemah. Catat baik teman-teman. Pegang baik-baik. Hormat itu tidak sama dengan takut. Siapapun kamu, jangan pernah hidup dalam ketakutan. Lembut bukan berarti lemah. Artinya adalah ketika kita bisa menghormati, bukan berarti kita takut teman-teman. Ketika nada kita bisa lembut, bukan berarti kata-kata kita menjadi sesuatu hal yang biasa. Lembut bukan berarti lemah. Belajar untuk pakai kata-kata yang baik. Contoh sama-sama teman. Misalnya hindari kata-kata, kita belajar sama-sama hindari kata-kata kamu gak ngerti, papa gak ngerti, mama gak ngerti. Belajar untuk hindari itu. Kalau ngomong coba pakai kata-kata seperti aku merasa. Kok kayaknya kamu gak ngerti.
Aku merasa kok kayaknya papa gak ngerti. Seandainya kamu mengerti, seandainya mama mengerti, seandainya papa bisa dengar isi hatiku, ganti kata-kata yang lebih baik. Saya percaya teman-teman pasti akan punya komunikasi yang baik dengan mereka. Yang ketiga, yang terakhir. Nah, ini sesuatu hal yang menarik teman-teman. Berapa banyak kalian anak-anak muda di tempat ini yang pengen punya pengen punya batasan-batasan. Maksudnya gini, kalian pasti pengen punya yang namanya kayak me time, pengen punya sesuatu hal yang private, pengen punya privasi dalam hidup. Berapa banyak kalian yang anak-anak muda pengen punya privasi dalam hidup ini? Atau jangan-jangan kalian udah mau, aku diumbar-umbar, enggak apa-apa, pesta itu enggak apa-apa banget. Kalian pasti pengen punya privasi dong, betul? Betul enggak? Yang pengen punya privasi dalam hidup? Angkat tangannya. Yang enggak ya saya doakan aja. Saya pengen punya privasi. Tetapi seringkali gini, hal inilah yang membuat kita bertengkar dengan banyak orang. Contoh bukan dalam hubungan keluarga deh, dalam hubungan pertemanan. Ketika temanmu sudah menyinggung hal yang privasi, wah, tak lihat-lihat kok kamu kok tambah gendut, koyok babi. Waduh. Mukamu sudah pakai skincare mar tapi kok sih bopeng. Bopeng guys. Kamu, saya masih ingat ada seseorang yang, saya tidak perlu sebut namanya, dia waktu itu saya dengar ceritanya, bahwa cerita yang bilang, waduh kok aku tahu enggak kata-kata yang muncul, kata-kata yang muncul ketika aku ketemu sama orang ini yang bikin aku, apa kata-katanya? Dia cuma bilang gini sama aku, kamu diet oke? Wih, sahabat saya ini langsung kebakaran tanpa babi bu, baru pertama kali ketemu, dibilang, kamu diet oke? Wih, kayak nyuruh guguk diet kan ya. Tapi kita teman-teman kita harus belajar yang ketiga, kalau kita mau punya batasan, seringkali kita pengen punya privasi, belajar untuk menetapkan privasimu pakai hikmat. Yang ketiga, tetapkan batasan itu pakai hikmat, bukan pakai pikiran. Tetapkan batasanmu pakai hikmat, bukan pakai kebiasaan orang-orang yang ada di sekitarmu. Hikmat Tuhan akan membantu kita punya privasi, sehingga kita bisa punya hubungan yang baik dengan semua orang. Saya catat seperti ini teman-teman. Sebentar sampai mana tadi? Oke, yang ketiga. Kita harus bisa menetapkan batasan dengan memakai hikmat. Kita buka sama-sama di Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Kita buka sama-sama Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Seringkali teman-teman gini, kita menjaga hati dengan baper, dengan bucin. No, tetapi Tuhan, hikmat itu muncul. Jagalah hatimu itu pakai kewaspadaan. Berawas-awaslah, jangan gampang bucin sama orang. Jangan gampang jatuh hati dengan pandangan pertama. Jangan gampang tertipu, jangan gampang terbuai dengan pandangan yang pertama. Tetapi kalau kita punya hikmat teman-teman, Alkitab mencatat bahwa kewaspadaan yang datang dari Tuhan itulah yang akan memancarkan kehidupan. Belajarlah di dalam keluargamu, lakukan apa-apa pakai hikmat. Belajar ngomong sama orang tua kita yang mungkin dalam tanda kutip kolot, pakai hikmat. Kalau kamu tahu orang tuamu adalah orang tua yang tanda kutip kolot, belajar untuk tidak pakai otot kalau ngomong.
belajar pakai hikmat. Minta sama Tuhan hikmat, aku percaya Tuhan pasti akan memberikan hikmat dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Buka sama-sama kembali Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 bicara seperti ini. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Halo, berapa banyak di antara kita cuma jago tulus seperti merpati. Kalau sudah ketemu sama yang ganteng, sama yang cantik, kita langsung jadi bego. Nah, gitu kan ya. Tetapi Alkitab mencatat, yuk kita harus sudah juga bisa cerdik dalam segala hal. Kalau kamu tahu, belajar cerdik kalau kita belajar berkomunikasi dengan keluarga ya. Contohnya kalau saya akhir-akhir ini itu menemukan, ya sudah beberapa waktu terakhir ini, saya menemukan satu kalimat yang ternyata kalimat ini adalah kalimat bukan tanda saya melarikan diri, no. Seringkali gini teman-teman, seringkali gini. Komunikasi itu hancur karena tegangan tinggi ketemu sama tegangan tinggi. Tetapi hikmat yang Tuhan berikan adalah seringkali seperti ini. Mau gak sih kita belajar kalau kita sedang berada dalam situasi kita berhubungan, ngomong sudah nada tinggi. Belajar untuk pause. Belajar untuk nge-pause. Dengan siapapun. Lagi ngomong tinggi, konflik. Kalau hikmat Tuhan itu akan diberikan belajar nge-pause, teman-teman. Bilang sama orang tuamu, Pama, boleh nggak time out sebentar? Kita lanjut besok pagi yuk tengkarnya. Nah, bilang sama pacarmu, yang stop, prit, up. Misalnya yang cewekmu, tapi kamu udah dengar. Besok lagi yuk lanjut kepuk-kepuk aneh. Nah, percayalah hal seperti ini ketika kita bisa belajar nge-pause dengan baik. Besoknya biasanya nggak jadi tengkar loh. Pernah nggak ngalamin ini? Berhenti sebentar aja. Kita bilang, pakai hikmat bilang, yang stop, sambung besok ya. Besok jam 10 pagi kamu telepon WA sama aku atau kalau enggak kita ketemu kita pukul-pukulan lagi dalam tanda kutip. Besok ya stop. Sekarang tidur sih, yuk sleep call lagi, tidur dulu, berhenti, mandek. Percayalah besok gak mungkin akan terjadi lagi. Itu adalah orang yang bisa memakai hikmat teman-teman. Sehingga saya catat seperti ini. Kita bisa lembut tanpa kehilangan ketegasan. Selama hikmat Tuhan yang terutama. Saya undang tim Christian Worship bisa naik ke atas. Saya undang pemusik bisa naik ke atas. Teman-teman, hal ketiga, kita belajar yuk pakai hikmat dalam hidup ini. Kok aku masih muda, aku gak punya hikmat. Siapa bilang? Kok aku gak tahu harus seperti apa? Siapa bilang? Saya pernah membuktikan bersama Brian ya waktu itu ya. Saya cuma bilang sama Brian, Bri, kamu doa minta sama Tuhan hikmat. Pasti sama Tuhan dikasih. Betul ya? Kita punya pengalaman itu ya. Saya punya pengalaman sama Stephen Joy. Mana Joy? Masih OTW naik. Nah, saya punya pengalaman sama Stephen Joy ketika beberapa waktu kemarin kita mau bikin acara. Dia waktu itu meeting bertiga ya sama Brian ya. Kita tuh meeting itu kayak orang buta ketemu orang bisu, ketemu sama orang tuli. Cuman diem, bertiga. Toleh gitu kan ya. Karena kita gak tahu harus mau ngapain.
Saya tanya, ya Pak Joy, mengundang siapa? Jawaban klasiknya dia, Mboko. Ya, kita pernah gitu ya. Tapi waktu itu, saya masih ingat, nggak bisa ini kalau pakai pikiran manusia. Kita harus ngandalin Tuhan. Waktu itu saya masih ingat saya ngomong sama mereka berdua. Sudah cukup pakai ini. Capek pakai ini. Ketika saya bilang sama mereka, yuk kita andalin Tuhan. Entah kenapa air mata itu mengalir sama saya. Tapi air matanya bukan air mata kesedihan. Tapi air mata yang mengalir adalah air mata yang menandakan bahwa ternyata ada satu kehadiran di samping kita. Dan saya percaya itu adalah Tuhan Yesus hadir. Beberapa waktu kemarin, waktu kita mau mencari tempat retreat. Betul? Kami mencari tempat retreat untuk nanti. Saya sharing dulu aja, enggak apa-apa. Boleh ya, aku cerita dulu ya. Jadi waktu mau cari tempat retreat, jujur, percayalah cari tempat retreat itu jauh lebih sulit daripada kalian cari tempat makan setelah pulang ini mau cari makan di mana. Percayalah. Kamu sama teman-teman kan bingung tau mau cari makan di mana ya. Enggak tahu makan di mana, makan ini. Ujung-ujungnya pada pulang ke rumah sendiri masak Indomie di rumah. Percayalah, cari tempat retreat itu susah. Dan ketika cari, ya ini ada tempat ini. Oke. Tapi kok kayaknya kayak mentok semua. Apa yang kami lakukan teman-teman? Saya ajak mereka untuk masuk dalam satu gua doa yang ada di daerah Trawas. Kita masuk ke bukit doa. Kita masuk dan mereka for the first time. Saya pernah beberapa kali ada di sana. Dan ketika kita masuk dalam bilik doa, kita cuma duduk ya, nggak ada gitar, nggak ada apapun. Saya cuma nyanyi a cappella. Kau tunjukkan kasih setia. Ya, kita nyanyi itu ya. Kau menyediakan yang ku. Kalau ini enak ada musiknya, waktu itu udah ada. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Saya cuma nyanyi secara akapela, kau tunjukkan kasih setia. Dan dalam waktu beberapa menit, kami benar-benar merasakan sejak itu, kami sudah menemukan satu tempat untuk kita nanti youth camp, kita tempat untuk summer holiday. Bukan karena kekuatan kita, tapi semua karena penyertaan Tuhan dan hikmat Tuhan. Kasih tepuk tangan yang terbaik. Kami belum spill tempatnya, tunggu tanggal mainnya. Tetapi yang aku ingin sharekan sama teman-teman. Dari hikmat Tuhan itulah muncul hal-hal yang tidak pernah kami duga. Saya baru dapat kabar juga dari Joy. Ya, kita belum boleh spill tempatnya, cuman kabarnya yang menarik. Tadi sepanjang perjalanan ya, dari kita habis pelayanan dari kemarin sama hari ini ada acara Begin Again yang ada di Malang. Saya harus melayani di sana juga bersama dengan Steven Joy. Kita pulang dan dia bilang, ada kabar baik. Tempat itu bisa memberikan harga yang terbaik. Masa kamu gak bohong? Enggak kok. Kok bisa? Gak tahu. Yang saya jawab sama dia, kita bisa karena Tuhan, bukan karena kita. Teman-teman, kasih tepuk tangan yang terbaik. Bangkit berdiri sama-sama. Saya akan tutup dengan seperti ini. Luka mungkin turun dari atas. Wow. Luka mungkin terjadi dari atas ke bawah. Mungkin luka yang kamu alami adalah luka yang sama ketika orang-orang di sekitarmu, temanmu, keluargamu, orang tuamu juga alami hal yang sama. Tapi saya catat seperti ini, luka mungkin turun dari atas, tetapi pemulihan bisa naik dari bawah.
pemulihan bisa naik dimulai dari kita. Dan segala luka bisa berhenti di aku, berhenti di kamu, berhenti di kita semua yang mengerti. Tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Kamu mungkin terluka, tapi hari ini kita bisa menghentikan luka. Yang mau katakan amin dan angkat kedua tangan. Kamu mungkin punya trauma, tapi malam hari ini dengarkan baik. Secara profetik saya ingin sampaikan bahwa malam hari ini kita bisa pulang dengan meninggalkan luka di tempat ini. Kamu mungkin pernah punya trauma, kamu bisa meninggalkan traumamu di tempat ini. Karena GSCS Pakuan Mall ada tempat di mana orang berkumpul untuk dipulihkan dan bisa menjadi dampak untuk orang lain. So saya percaya meskipun kamu masih muda, apapun yang sudah terjadi hari ini, putuskan bahwa semua luka, semua trauma itu berhenti di aku. Kalian sudah mengerti bagaimana belajar mengkomunikasikan yang baik dengan keluargamu, dengan orang tuamu, dengan keluargamu, apa yang harus kamu sampaikan. Mari sore hari ini belajar mengandalkan hikmat dalam segala apa yang kamu ucapkan. Pakai hikmat untuk segala apa yang kita mau sampaikan. Karena saya percaya, iya, kita harus menghormati orang tua kita. Tetapi percayalah, setiap pribadi di tempat ini ketika kita menghormati orang tua kita, janji Tuhan ialah iya dan amin. Maka umurmu akan panjang dan kita akan berbahagia. Tetapi saya percaya teman-teman di tempat ini, mungkin ada banyak hal yang gak relate sama kejadianmu sekarang ini. Tetapi tujuan saya menyampaikan ini bukan untuk menyampaikan hal yang relate dengan kamu. Tetapi tujuan yang saya sampaikan adalah membawa kalian untuk relate dengan Tuhan. Itu sebabnya angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kami mengangkat tangan tanda kami tidak mampu. Kami mengangkat tangan tanda kami tidak bisa. Dan kami perlu hikmat Tuhan. Tuhan, kami ingin punya keluarga yang berbahagia. Kami ingin punya rumah yang tenang. Kami ingin punya rumah yang jauh dari kebisingan. Kami ingin punya rumah yang bisa terima aku apa adanya. Aku ingin punya keluarga yang bisa terima aku apa adanya. Tetapi aku tahu yang bisa mengubahkan mereka hanya Tuhan. Yang bisa mengubahkan keadaan sekitarku hanya Tuhan. Tetapi hari ini aku mengangkat tangan. Kami mengangkat tangan. Tanda kami perlu Tuhan. Sebab kami ingin berubah bersama-sama dengan Tuhan. Yang kami tahu hanya diri kami yang bisa mengubah diri kami sendiri. Tetapi sore hari ini, malam hari ini, kami ingin berubah bukan dengan kekuatan kami sendiri. Kami ingin berubah dengan hikmat Tuhan. Hikmat yang berkata bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami, Tuhan. Mampukan kami. Sekali lagi teman-teman sama-sama. Kau tunjukkan kasih, everyone, setia. Kau menyediakan agar kau dulu, sekarang, dan selalu. Sambil angkat tanganmu tinggi, come on. Kau tunjukkan kasih. Wow, malam hari ini kami mau pulang dengan keadaan berbeda. Syarabaya. Kau katakan kau setia, kau setia. Sekali lagi, kau setia, kau mulia, Bapa. Kau dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima sesuatu hal yang baik. Semua yang percaya dan sudah terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk teman-teman semuanya.